Now God loves you. He's given his son. What do you have to do? You have to do something. What is it? First, you have to repent of your sins. Ngakunya Kristen tapi kau begitu. Laga omongan kau gak jadi satu. Ngaku beriman tapi gak ada tindakan. Cepat putar balik, jangan kebablasan. Ngakunya Kristen tapi kau begitu. Laga omongan kau gak jadi satu. Ngaku beriman tapi gak ada tindakan. Cepat putar balik, jangan kebablasan. Tiap minggu hadir di gereja, duduk paling depan dekat sama Pak Gembala. Angkat tangan sudah paling tinggi, terlihat memuji Tuhannya sungguh sepenuh hati. Tapi ternyata waktu di rumah semuanya terasa sangat berbeda. Bukannya surga yang dibawanya, tapi neraka nyata di dunia. Ngakunya Kristen tapi kau begitu. Laga omongan kau gak jadi satu. Ngaku beriman tapi gak ada tindakan. Cepat putar balik, jangan kebablasan. Ngakunya Kristen tapi kau begitu. Laga omongan kau gak jadi satu. Ngaku beriman tapi gak ada tindakan. Cepat putar balik, jangan kebablasan. Minggu haleluya, Senin sudah lupa akan semua yang didengarnya. Di sosmed terlihat mewah, pengen terlihat berharga. Halalin segala cara sampai Tuhan diperdaya. Terpenting diri sendiri, gak penting berbagi. Jalanin kasih, nanti minggu depan lagi. Ingat men, Tuhan kita gak tuli. Dia selalu dengar doa mereka yang tersakiti. Ngakunya Kristen tapi kau begitu. Laga omongan kau gak jadi satu. Ngaku beriman tapi gak ada tindakan. Cepat putar balik, jangan kebablasan. Ngakunya Kristen tapi kau begitu. Laga omongan kau gak jadi satu. Ngaku beriman tapi gak ada tindakan. Cepat putar balik, jangan kebablasan. Jujur ngomong tiap orang emang bisa kumat, terutama waktu jauh dari Tuhan dan lagi penat. Tapi kalau tiap hari cuma bisa ngelaknat, namanya emang gak niat dan butuh cepat bertobat. Jangan pikir Tuhan gak bisa bentak. Sekali-kali lu rasain Tuhan ngegebrak. Seperti di bait suci dia obrak-abrik. Semua yang bawa kurban tapi hatinya munafik. Ngakunya Kristen tapi kau begitu. Laga omongan kau gak jadi satu. Ngaku beriman tapi gak ada tindakan. Cepat putar balik, jangan kebablasan. Ngakunya Kristen tapi kau begitu. Laga omongan kau gak jadi satu. Ngaku beriman tapi gak ada tindakan. Cepat putar balik, jangan kebablasan. Ngakunya Kristen tapi kau begitu. Laga omongan kau gak jadi satu. Ngaku beriman tapi gak ada tindakan. Cepat putar balik, jangan kebablasan. Ngakunya Kristen. Repentance means that you acknowledge that you failed God, that you sinned against God, and you're willing to renounce your sin. You're willing to give up your sin. And it means something else. It means that by faith you must receive Christ as your Lord and Savior. Ya, shalom semuanya teman-teman generasi dahsyat dimanapun kalian berada. Senang banget rasanya hari ini gua Arif bisa kembali ngobrol sama kalian semua tentunya di acara Rumah Kita. Asik banget ya pastinya ya. Thank you banget teman-teman hari ini yang tetap stay tune di tempat ini, yang tetap nongkrong semuanya. Pokoknya selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bahas tema yang keren banget. Dan bersama-sama dengan gua hari ini sudah ada pasangan yang uwu-uwu kalau bahasa gue ya, kayak beberapa waktu lalu ya. Langsung aja nih kita akan memanggil ya. Kita hari ini akan bahas tema yang
anak muda banget zaman sekarang, yaitu toxic relationship. Wah, bersama tentunya dengan pasangan yang tidak asing lagi di telinga kalian. Please welcome Christopher Tapiheru dan Lovelia Chandra Dinata. Halo. Halo Kak Chris, halo Kak Love. Sehat ya semua ya? Puji Tuhan sehat. Sehat ya, waduh. Hari ini sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari netizen yang budiman gitu ya, dari anak-anak muda yang luar biasa tentang toxic relationship ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita mau ngobrol ya. Oh ya, buat teman-teman untuk hari ini, khusus hari ini ya. Jadi pertanyaan segmen Sikat Habis itu udah dibuka dari beberapa waktu yang lalu di IG story-nya DPA GBI. Nah, tim sudah kumpulin. Kita sudah kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang yang menjawab yang lagi kalian alami gitu ya. Mungkin pertanyaan ini sedang kalian alami. Jadi kayak hamba Tuhan ya. Jadi akan dibahas tentunya di sini sepanjang 1 jam ke depan. Oke, langsung Kak Chris dan Kak Love sendiri. Yeah. Hubungan pacaran ya, kita kan ngomongin pacaran nih, ngomongin relationship. Cermat nih cara bacain soalnya lu kayak cerdas cermat berasa. Kayak cerdas cermat ya. Oke, ya jadi begini. Menurut Kak Chris sama Kak Love sendiri, hubungan pacaran yang baik tuh sebenarnya seperti apa sih? Oke, aku dulu ya. Berarti yang baik, kalau dibilang pacaran yang baik, kita mau denger-dengerannya yang baik kan dunia juga pasti ada tuh istilah pacaran yang baik ya kan, menurut dunia pacaran baik-baik gitu. Tapi apakah kita cukup hanya mendengarkan apa kata dunia gitu, apa yang dikatakan dengan pacaran baik? Yang kita mesti dengarkan seharusnya sebagai anak-anak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Apa yang Tuhan katakan baik. Dan kalau kita baca firman, kita baru tahu waktu Tuhan berkata segala sesuatunya baik, itu adalah saat kejadian di awal-awal sebelum dosa masuk, ya kan? Jadi pentingnya kita sebelum memulai yang namanya hubungan pacaran, relationship itu, kita pastikan udah menjadi ciptaan yang baru, karena kalau kita masih ciptaan yang lama, kita semua terlahir di dalam dosa, dikandung dalam dosa, jadi nggak ada sesuatu yang baik dari kita sebenarnya gitu. Jadi dari satu orang yang tidak baik tidak akan mungkin bisa menjalin hubungan dengan orang lain yang juga pada dasarnya tidak baik. Nah, jadi apa yang bisa diharapkan baik kalau yang kita dari keduanya adalah tidak baik dan tidak baik. Tidak gitu. baik. Makanya bukan kayak min sama min jadi plus ya. Bukan gitu. Ini lain ya, bukan matematika. Nah, jadi kita harus pastikan makanya dari awal apakah udah jadi ciptaan baru bersama Tuhan, lahir baru di dalam Tuhan, baru kita siap memulai hubungan, karena di mana ada Tuhan itu baru ada hal yang baik, yang sejati itu ada di tengah-tengah kita. Idih, mantap banget. Bapak mau menambahkan, Bapak Chris? Dari gue sih, pacaran yang baik itu seperti apa kalau lihat Alkitab, istilahnya antara dua orang sepasang yang sepadan, ya, sehingga bisa saling menajamkan. Amsal 27. Yes. Ini kan artinya ketika lu gara-gara lu pacaran nih, lu jadi orang yang lebih baik dalam segala aspek, ya, dalam segala aspek. Terus karena kenapa mesti sepadan sehingga bisa saling menajamkan? Karena menajamkan ini proses kan. Besi menajamkan sesama, jadi pasti ada gesekan-gesekan, ada penyesuaian-penyesuaian. Cuman gini, kenapa itu diproses? Karena istilah dua orang ini akan menjajaki kemungkinan untuk di depannya menjadi teman pewaris kasih karunia itu kehidupan. 1 Petrus 3:7. Jadi akan benar-benar jadi kayak, kalau bahasa gue bilangnya kayak sparring partner lah. Sparring partner dalam mengejar kudusan gitu loh. Karena ya tadi yang namanya baik itu sebenarnya kudus kalau bahasa Alkitabnya. Dan kita semua lagi dalam proses ke situ kan. Khususnya yang benar-benar udah lahir baru, kita tahu bahwa kehidupannya bukan tentang having a good time, ya, tapi benar-benar ini bukan tentang happiness tapi tentang holiness sebenarnya. Itu sih kalau dari kita dikejar mulai dari pacaran pastinya, karena menurut dunia aja itu udah hal yang jadi pandangan umum bahwa memang di dalam pacaran seharusnya tidak melakukan hal yang belum tidak disahkan senonoh, gitu sebagai istri. Itu bukan cuman Kristen doang yang percaya itu, dunia pun sebenarnya mengetahui pemahaman itu gitu kan. Jadi yang mesti kita kejar harusnya kita lebih sih daripada cuman sekedar mengejar pacaran yang baik, tapi kita mengejar pacaran Kristiani, yaitu di mana bedanya apa pacaran Kristiani sama pacaran baik menurut dunia. Ya namanya juga Kristiani, jadi di mana ada Kristus di situ, Kristus yang memulai,
bersama Kristus dan tujuannya bukan untuk kebaikan kita jadi sakinah mawadah warahmah, bukan. Ya, itu Bukan sektor sekedar sebelah ya. itu bonus, pastinya akan ada di mana ada Kristus, ada kebahagiaan sejati. Jadi tujuannya Harus Kristus. bukan buat kita, tapi buat kemuliaan Tuhan, kesenangan Tuhan. Itu harus jadi pembedanya antara pacaran yang sekedar baik Baik-baik sama atau pacaran pacaran baik. yang baik menurut Tuhan, yaitu pacaran Yes. Kristen. Nah, berarti bisa disimpulkan, berarti gini teman-teman, sebenarnya hubungan pacaran yang baik itu gimana sih? Hubungan pacaran yang baik adalah dimulai dengan Kristus, ya, artinya dipulihkan, kemudian melibatkan Kristus, dan semuanya untuk kemuliaan Kristus. Artinya apa? Kita belajar, mungkin kalau bahasanya tadi ya, mungkin pacaran yang baik, semua pacaran yang baik, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar untuk pacaran yang benar. Bener gak sih kayak gitu? Jadi yang benar-benar maksudnya sesuai dengan firman Tuhan yang tadi, yang poin utama paling penting sebelum kamu pacaran, supaya maksudnya kalau kamu mau pacaran kamu jadi maksudnya pacaran yang baik lah ya nih bahasanya, kamu harus pulih terlebih dahulu. Betul ya? Karena tadi harus jadi ciptaan yang baru terlebih dahulu gitu. Karena kalau masih manusia lama ya otomatis gitu kan ya auto nggak baik gitu lah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua ada pertanyaan kayak gini nih. Sejauh mana sih sebuah hubungan itu bisa dikatakan toxic relationship? Sejauh mana sih hubungan tuh bakalan ini udah step udah di step bukan healthy lagi tapi udah toxic. Nah, apa coba menurut Kak Christian kamu? Arif bilang ini pembahasan kita hari ini keren sekali, toxic relationship gitu. Betul. Sedihnya itu bukan keren ya kan, tapi sebenarnya menyedihkan gitu. Jangan sampai deh kita tuh terjerembab dalam toxic relationship Jerumus. ini. Ya. Tapi ini lagi happening banget kata-kata ini, toxic relationship. Dan ada satu pasal yang waktu aku baca itu tuh kayak dibukakan lebih lagi sama Tuhan, dan itu benar-benar membukakan hal yang baru buat aku juga sih dan buat kita gitu. Dan kita mau bagian buat teman-teman semuanya pada malam hari ini itu dari 2 Korintus 6 ayat mulai dari ayat 11. Itu di pasal di mana Tuhan bilang janganlah pasangan itu tidak seimbang antara terang dan gelap, tidak akan mungkin bersatu. Jangan nggak sepadan. Harus sepadan. Harus sepadan, dan itu terang dan gelap pastinya bukan tentang warna kulit ya kan, karena kita juga beda banget nih warna kulitnya. Warna kulit terang dan gelap kalau yang ini. Aduh, udah main fisik. Jangan lanjut. Nggak boleh main fisik Nggak ya. boleh main fisik. Ya, lanjut Kak. Nah, terus jadi bukan cuma tentang terang gelap, yang pastinya berarti tentang toksik itu. Yang pertama yang Tuhan mau adalah pastinya pasangan dengan yang seiman, ya itu baru yang namanya di luar dari toxic relationship. Karena kalau di luar itu artinya pasti akan mempengaruhi Sedikit kita nih, pasti pasti ntar akan menuju ke sana juga karena kayak beda arah gitu kan. Beda arah. Orang beda arah walaupun beda dikit lama-lama begini pasti. Iya, jadi kita dimulai dengan kompromi kayak nggak apa-apa lah beda iman, ntar juga nggak apa-apa kok sama gitu kan, sayang-sayang, atau berharap bisa dimenangkan ceritanya gitu kan. Tapi hati-hati malah kita yang dimenangkan ya kan, karena jangan sampai kita jadi terjerumus dengan motivasi yang salah tadi ya. Nah, ternyata ini bukan cuma tentang terang dan gelap, yaitu tidak seiman doang. Waktu aku baca ke bawahnya lagi di ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu di kebawahnya lagi ayat 18-nya dikatakan, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita semua tuh harus sadari kita semua punya status yang udah pasti dipatenkan bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kamu akan jadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Itu adalah status jati diri kita. Kalau kita menjalani hubungan dengan orang lain, lalu hubungan itu malah menjauhkan kita dari status yang Tuhan sudah tempatkan bagi kita. Itu udah pasti toksik. Karena apapun bentuknya ya. Iya, apapun bentuknya. Dan aku lihat dari sini ternyata kalau kita tahu status kita akan secure kan, Arif. Kita jadi orang yang secure, paling secure. Kita nggak diombang-ambingkan sama apa kata dunia. Kata dunia aku tidak berharga, aku tuh masih jelek, kurang ini, kurang itu. Enggak, kita tahu kita sangat berharga. Atau aku tanpa membutiran debu. Kayak, aduh. Sampai level, jadi kayak, kita gue nggak bisa kalau nggak sama lu. Kayak ngeri banget kayak di orang. Kepada manusia. Bukan di Tuhan. Iya, dan di saat itulah, itu toxic. Udah jadi toksik hubungannya, karena kita nggak didesain untuk itu. Kita miliknya Tuhan yang sangat berharga. Kalau dengan hubungan kita jadi insecure, entah kitanya insecure dalam tahap yang kitanya yang menuntut misalnya gitu, kayak kamu harus begini, kamu harus begitu, itu udah pasti toksik. Terus
kita dalam hal Atau- kayak takutan gitu loh, yang kayak atau dituntut jadinya Dituntut. sama dianya. iya kayak harus lapor nih, kalau enggak nanti dia Iya. marah, kalau enggak nanti dia Iya. curiga. Nah itu ada insecurity kan di situ, dan itu artinya Ancaman, Heeh. istilah ada ancaman, ada rayuan-rayuan yang kayak manipulatif gitu loh bentuknya. Iya. Nah, Itu itu udah dari toxic ancaman sih. ataupun dari manja-manja, Manja-manja itu kan. ngasih yang enggak Right. supaya dia Ya. nurut apa maunya kita gitu. Pokoknya kalau ada upaya untuk opres atau untuk mengendalikan salah satu pihak, itu toxic sih. Toxic pasti ya. Oke. Jadi apapun upayanya, maksudnya upaya di sini maksudnya untuk melakukan sesuatu yang salah tadi ya, artinya ya. Karena kan tadi kan Kak Kris sama Kak Love sempat bilang gitu loh, bahwa sebenarnya kita ini udah punya statusnya kita tuh adalah anak Allah. Nah, artinya jelas kalau sebuah hubungan itu membawa kita makin jauh dari Tuhan, which is itu udah pasti toxic relationship gitu loh. Justru itu kuncinya di situ. Kalau misalkan ada teman-teman hari ini nih yang lagi nonton, lagi ngalamin gitu, mungkin lu punya pacar. Sorry ya, maaf nih teman-teman. Kadang ada pacar-pacar yang secara nggak langsung gini, kita rajin pelayanan, misalnya gitu. Kita rajin ke gereja, kita tuh pokoknya cinta Tuhan mati-matian banget, istilah gitu. Nah, kemudian tiba-tiba kadang ada nih pacar atau cewek atau cowoknya mereka tuh yang suka ngomong kayak gini, kamu ke gereja mulu deh gitu, pelayanan mulu, buat aku kapan? Kayak gitu kan. Padahal sebenarnya ya, mohon maaf nih gitu kan, abis pulang pelayanan lu kan juga bisa jalan gitu kan, lu bisa pergi makan bareng, lu bisa having fun bareng istilahnya, kongko-kongko bareng gitu loh. Tapi kenapa banyak juga yang akhirnya yaudah deh minggu ini gue gak gereja dulu, ya gue me time sama cewek gue atau sama cowok gue. Nah itu kan bagian dari kompromi, iya kan? Nah itu bagian dari kompromi sebenarnya kayak gitu loh. Jadi justru pacaran yang baik, yang gak toksik harusnya bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Iya, kita akan sama menghidupi status kita sebagai anak-anak Tuhan. Yes. Itu pelajaran penting banget ya. Aku maksudnya garis bawain banget menghidupi status kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi nggak sekedar pada akhirnya gini, ya statusnya dari anak Tuhan karena pacaran tadi ya, yang satu pihak belum lahir baru, maksudnya belum pulih istilahnya. Ujung-ujungnya malah jadi kayak dia nge-toxic kita gitu, sehingga akhirnya kita jadi toxic dan ya hubungan yang kita jalani jadi sehat. Yang satunya misalnya gini, satunya ya udah mungkin Kristen juga sih, cuman nggak terlalu sungguh, sehingga yang satunya ini udah Kristen banget, berpikir gue mesti nyelamatin dia nih, ngerti gak? Nah, buat gue itu yang kayaknya positif, itu bisa jadi negatif karena kalau lu udah mau bertindak, lu kayak lu mesti jadi juru selamatnya, itu udah toxic, karena lu bukan juru selamat, lu itu kita karena ini bukan ya. merasa gue harus bantuin dia nih, kasihan nih dia dari belas nah kasihan. itu nanti lead ke nanti tuh kayak lu udah tahu nih toxic, cuma lu mau keluar tapi kayak kasihan gitu maksudnya, ngerti gak? Itu udah kena racunnya sebenarnya. Ya. Jadi pada intinya mungkin kalau mau dibilang gini kali ya, Yesus saja yang menyelamatkan, kamu nggak bisa menyelamatkan. Jadi gue selalu bilang sama gini, lu jangan jadian sama orang yang mesti lu selamatin. Itu maksudnya. Tapi orang yang udah diselamatin sama Yesus. Iya. Kalau mau selamatin ya temenan aja di dalam status teman. Kalau kita kalau emang pure untuk penginjilan gitu ya, jiwanya, itu jangan dipacarin lah dalam hubungan pacaran. Aduh, ini tolong ya. Marah itu apa ya, istilah sedikit banyak bikin semua jadi bias gitu loh. Aduh, ini tolong ya, pasti sudah ada yang merasa terkelopek gitu ya. Karena nggak bener, karena kan itu yang jadi maksudnya sekarang ya, maksudnya kita nggak bicara beda iman dulu ya, maksud gitu. Tapi yang udah sama-sama Kristen aja, yang kayak tadi dibilang kan, kadang iya kan gue pacaran sama dia biar dia lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya sekali lagi ya, tadi dibilang sama pasangan yang luar biasa ini, kalau mau menyelamatkan temenan aja ya, nggak usah lu pacarin terus lu selamatin gitu, nggak pikir nggak siapa gitu. Jadi kayak itu penting banget ya. Dan pasti nih teman-teman yang nonton semua dapat sesuatu yang baru ya. Ingat, kalau mau menyelamatkan, mau membuat dia lebih dekat dengan Tuhan, nggak perlu jalannya pacaran, bisa dengan jalan temenan dulu gitu ya. Artinya berarti gini ya Kak Kris sama Kak Love, kalau misalkan aku boleh simpulkan, sejauh mana hubungan itu bisa dibilang toxic relationship ketika benar-benar kayak dua-duanya atau salah satu tuh belum siap untuk menjalin hubungan, itu bakalan berujung ke toxic, betul ya? Iya. Kan ini pacaran kita jangan sampai karena kesepian, tapi harus dengan kesiapan. Kalau belum siap di dalam Tuhan, mendingan sendiri dulu dan cari Tuhan, semua akan ditambahkan pada sebelum lu komplit, maksudnya sebelum lu itu komplit di dalam Tuhan. Pemenuhan yang lain dan itu toxic semua, karena nggak ada yang bisa memenuhi the hole in your soul. Betul.
lubang di jiwa kita nih yang bisa isi benar-benar cuma Yesus. Yes, keren banget ya. Nah, selanjutnya nih, ada pertanyaan, ini juga dari teman-teman ya, maksudnya anak-anak youth. Kenapa banyak orang yang mau bertahan, sekalipun dia tahu hubungan itu toksik? Dia ngerti nih, ini toksik gitu, gue tahu, tapi gue tetap bertahan. Kenapa banyak anak-anak muda yang pada akhirnya memilih keputusan untuk bertahan? Keracunan. Keracunan. Jawabannya simple ya, dengan muka flat, ya udah keracunan gitu kan. Orang kalau udah addict kan, addicted kan itu kayak keracunan somehow kan, apapun itu bentuknya. Jadi ya udah nggak segampang itu. Misahinnya tuh udah nggak segampang itu karena udah mulai bersama. Biasanya toksik itu kan udah kejauhan, biasanya ya. Umumnya ya, di lapangan yang gue lihat biasanya pacarannya udah kejauhan secara fisik. Pas mau mundur kayak berasa ceweknya ngerasa rugi. Tapi gue udah terlanjur kasih gitu. Semuanya nih. Iya, gitu kan. Ya ada. Go downhill from there deh, kalau lu udah pacaran kejauhan pasti langsung begini ntar. Udah agak sulit. Biasanya ada berapa ya yang gue jawab ya tadi kan. Kenapa biasanya orang? Biasanya pertama udah bucin. Garis bawain ya, bucin. Gue perjelas langsung. Udah cinta tuh sama kayak dia berpikir gue nggak bisa kalau nggak sama lo gitu loh. Iya, I can live without you gitu ya. Sampai level yang mengerikan, bisa sampai sebenarnya di balik semua itu penyembahan berhala sebenarnya. Iya. Karena somehow lu berpikir ini dia juru selamat gua. Atau sebaliknya juga pernah berpikir gini, dia ini yang bawa gua dekat sama Tuhan. Gitu loh, gitu kan. Jadi kayak ada berarti ngutang kalau tanpa gitu. dia kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Itu kan jadi gini, ketika lu hanya bisa dekat sama Tuhan gara-gara orang, berarti lu benar-benar nggak dekat sama Tuhan sebenarnya. Jadi ada mediator palsu. Gini, Kristus itu kan mediator kan, antara kita dengan Bapa itu kan ada Kristus kan. Antara kita dengan Tuhan, kita diperdamaikan dengan Tuhan lewat Kristus. Nah, ketika Kristus digantikan sama manusia, berhala bukan? Ngerti nggak maksudnya? Nangkap. Gitu. Biasanya orang jadi sampai level bukan cuma bucin, tapi udah jadi kayak ini sesembahannya gitu. Dan pada akhirnya lebih memilih untuk bertahan karena kayak tadi ya mungkin dilepas sayang gitu kan, nggak dilepas gitu. Memtumbalkan dirinya, dia mentumbalkan dirinya karena gini, yang namanya berhala itu kan nuntut tumbal kan. Nah dalam hubungan ini, kalau hubungan yang toksik, tumbalnya siapa? Ya lu menumbalkan diri lo sendiri demi atau si dewa lo ini si akhirnya masa depan kita pertaruhkan. Kita udah tahu nih hubungannya nggak sehat, tapi gue harus sama dia. Terus gimana dong maunya sama dia gitu kan ya? Itu kita mempertaruhkan diri kita sendiri. Kita mengorbankan, mentumbalkan diri kita sendiri. Nah satu lagi biasanya guilt. Rasa bersalah. Tadi biasanya pacaran udah kejauhan. Jadi ngerasa kayak dia udah ngasih gini, masa gue tinggalin dia sih? Walaupun dia ngaco, berantem terus, ngambek, tipenya yang gini gue mesti lapor terus, udah kayak pacaran sama ibu kos gitu kan kayak berapa gitu, ibu kos kayak padahal rumahnya beda gitu maksudnya apa sih? Jadi tiga itu tuh, bucin, penyembahan berhala, sama satu lagi rasa bersalah. Tiga itu yang membuat orang itu pada akhirnya jadi bertahan ya. Karena bener sih ya, mungkin Kak Kris, Kak Love sama semua nih yang nonton ya. Gue sendiri pun memang pernah ngeliat gitu ada pasangan-pasangan yang sebenarnya gini, mereka udah ngerti itu toksik gitu loh. Mereka ya udah ngelakuin hal-hal yang gak berkenan lah. Tapi ketika gue tanya kenapa gak mau ninggalin, ya si cewek merasa, ya kan gue udah dipegang-pegang Kak gitu loh. Gue udah digrapa-grepe, terus gue pergi gitu, ya gue gak mau lah, gue udah rugi. Ada yang kayak gitu. Jadi dimutuskan, kayak tadi yang kalau Fe bilang, itu udah kena toksik istilahnya gitu kan. Nah, terus si cowok, ada juga yang kayak tadi, lu kenapa gak ninggalin dia, udah tau lu toksik. Gue merasa bersalah, gue udah ngapa-ngapain dia gitu loh. Nah, pada akhirnya, seperti tadi Kak Kris bilang, ada perasaan bersalah tadi, guilty-nya itu, yang membuat mereka akhirnya bertahan dalam toxic relationship. Padahal, kalau diterusin, itu gak lebih ngeri lagi gitu ya. Yang konseling sama kita nih semuanya itu dalam pernikahan, tapi kita tuh tahu dari pas pacaran udah toksik, udah melakukan yang nggak berkenan dan maksain untuk tetap lanjut ke pernikahan. Ya akhirnya ternyata pasti pernikahan benar-benar itu kita saksikan gak cuma satu pasangan, tapi persenannya tinggi soalnya banyak pasangan teman-teman sendiri. Persenannya tinggi untuk kehancuran, bukan berarti nggak bisa Tuhan pulihin ya. Iya. Ya misalnya kita dengar sahabat kita gitu, Radit sama Joanna, mulainya kan berantakan kan. Karena mereka mau benar-benar dipimpin sama Tuhan, diubahkan sama Tuhan jadi powerful. Balik lagi harus cuman itu baru kan. Ya. Istilahnya gue berani bilang itu special case. Ya. Karena mayoritasnya itu biasanya kalau udah toksik lu lanjutin, wah tambah parah. Makanya pengalaman orang yang kayak gitu nggak bisa dijadikan dasar kebenaran untuk kita membenarkan hubungan kita nggak apa-apa ntar
bisa kok, mereka aja bisa. Ya Tapi kita walaupun mesti bisa lihat- jadi membangkitkan semangat ya. motivasi, betul. Tapi kalau kita jadi patokan, ya susah. Patokan kan selalu harus firman Tuhan. Iya, Kayak- betul. Karena kan tadi mesti sepadan, artinya percaya sama Yesus dua-duanya. Tapi gitu bokap nyokap gue bisa tuh, padahal beda. Akhirnya bokap gue juga percaya. Dan jadi kesaksian Ya. orang, jadiin patokan, Betul. bukan kebenaran jadi patokan. Ya. Gitu. Dan itu yang selalu gini, ada salah satu teman, maksudnya gue punya teman tuh seorang pemimpin anak muda juga, dia dibilang hal yang sama ya teman-teman, maksudnya kayak Kak Kris sama Kak Love bilang, pengalaman orang itu bukan berarti kebenaran yang hakiki lah istilahnya gitu loh. Karena setiap orang tuh bisa punya pengalaman yang berbeda dengan Tuhan gitu. Makanya ketika lu menghadapin sesuatu, jangan patokan lu pengalaman orang, tapi apa yang Alkitab omongin, itu patokannya gitu loh. Karena kayak tadi yang Kak Kris sama Kak Love bilang, ada kok orang-orang yang udah toxic relationship, tapi pada akhirnya dipulihkan. Ya, thank God gitu, bersyukur. Kalau begitu, Nah, gimana? kalau enggak, nah, itu kan, Nah, akhirnya masa depan kita sendiri yang dipertaruhkan kan. yes, betul. Jangan sampai lah udah terjerembab sampai yang mentok kayak gue maju juga begini, mundur begini gitu kan. Makanya Tuhan tuh mengingatkan kita tuh dari awal. Dari awal dididik kita supaya karena kita disayang, dikasih tahu hiduplah serius sama Tuhan, jalannya bersama Tuhan. Jadinya nggak akan ada kejadian gitu tuh. Aduh ini mesti gimana ya gitu kan. Nah, gitu sih. Jangan sampai menyesal di kemudian hari kalaupun diterusin. Terlalu banyak juga kesaksian yang akhirnya jadi gagal gitu. Dan artinya ya kalau misalkan tetap diteruskan ya resiko ditanggung penumpang ya bahasanya gitu ya. Dikasih tahu dari awal. Tapi ini keren banget ya. Nah, ini saya percaya nih teman-teman nih di chat saya lihat tadi udah sempat ngelirik gitu kan ke live chat di Instagram. Belum tahu nih kalau Facebook ya. Udah mulai banyak yang kayak tanya-tanya. Aduh, ada yang udah mulai ada tuduhan-tuduhan gitu ya. Jadi kayak wah gua gitu, wah elu gitu. Udah mulai ada tuduhan-tuduhan nih gitu kan. Jadi artinya kita tuh di sini bukan untuk menuduh kayak merasa sok kayak kalian salah gitu. Enggak. Justru karena kita itu kayak saksi hidup dan bukti nyata seberapa Tuhan tuh bisa mengubahkan masing-masing dari kita dari awal, dan kita taat aja sama Tuhan, jalannya sama Tuhan, dan lihatlah apa yang Tuhan berikan itu benar-benar semuanya di luar pikiran kita, tapi semua yang terbaik yang Tuhan kasih. Pokoknya intinya nurut aja sama Tuhan. Kita cuma berbagi apa yang dari pengalaman Maksudnya, kita. gue juga pernah dalam toxic relationship. Jadi karena gue pernah, jadi sebagai orang yang lebih tua dikit dari lo, sedikit. Lebih tua dikit ya. Cuman ngomong, maksudnya gue pernah ke lubang ini loh guys, lu jangan sampai ke situ deh, maksudnya enggak banget lah. Ya pokoknya gitu sih. Karena kita peduli, enggak gitu kita nggak sini buat menuduh atau apa. Jadi kalau tertuduh itu pasti gara-gara Roh Kudus, bukan gara-gara kita. Sedap. Tahan dulu, tahan. Gimana? Sampai in the end nggak bertobat, maksudnya kalau tertuduh hari ini ya itu Tuhan banget pekerjaan Tuhan dan nurut aja. Karena ada tuh ketaatan yang akan disesali, percaya. Oke, ini udah makin bukan terkelupas lagi, udah mulai terbuka, tapi tahan dulu buka-bukanya ya. Karena hari ini masih ada pertanyaan-pertanyaan, maksudnya kayak kemarin yang masuk ke IG DPAGB itu ada ya pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab juga gitu ya, kayak tadi. Nah, akan ada pertanyaan lain yang bakal kita tanyain, tapi sabar dulu teman-teman, ditahan dulu emosinya yang lagi komen-komen di live IG gitu ya, atau mungkin yang lagi cuma sekedar ngasih jempol gitu ya, tahan dulu gitu. Karena kita mau lihat ada ini ada video keren banget ya. Kalau biasa kan selama rumah kita tuh videonya tuh nyanyi gitu kan, ada nyanyi cover dari siapa. Nah, kali ini cover dance ya dari teman-teman Youth GBI Battle Bandung ya. Nanti setelah cover dance dari Youth GBI Battle Bandung, wah ini kalau Feni langsung gimana dance-nya gitu. Karena demen ngedance juga dia. Iya, langsung begitu ya, auto joget gitu kan. Jadi setelah itu nanti kita akan lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tentunya masih di rumah kita edisi Toxic Relationship. Bubui bulan, sangrai bentang, panon
to dance? Do you want it? Funky music. My speed. Give you thanks, I will give you thanks all day, and every circumstance. Got a whole long list I can talk about. I'm gonna start right now. Thank you for your mercy, thank you for your grace, thank you for your blessings, thank you for the day, thank you for the things you do. What I gotta say, thank you Lord for who you are. You're the God I praise. Say, I will thank you Lord, 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 I will thank you Lord. Thank you Lord for who you are. You're the best, just to need the best. 매일매일 주를 찾아해. 주님 곁에는 감사 끊이지 않네. 멈추지 않네. Yuhu, kembali lagi tentunya hari ini di rumah kita live edisi Toxic Relationship masih bersama dengan gua Arif dan juga bintang tamu atau narasumber kita hari ini yaitu Christopher Tafiheru dan Lovelia Chandra Dinata. Itu tadi ada dance dari Youth Battle Bandung ya, itu kompilasi pakai lagu-lagu daerah, terus tuh keren banget pastinya ya. Ini harus anak-anak muda tuh punya bakat tuh harus dikembangin kayak begini ya, jangan cuma dipendam-pendam aja gitu. Oke, tadi kita udah bahas gimana sih hubungan pacaran yang baik. Terus kemudian sejauh mana hubungan itu bisa dibilang toxic relationship dan juga kenapa banyak orang yang tetap mau stay atau bertahan di toxic relationship. Nah, sekarang nih Kak Kris, kalau pertanyaannya adalah how to, gimana cara kita keluar dari toxic relationship? Silakan. 2, 3. Putus. Oke, terima kasih. Itu jawabannya. Oke. Kan bagaimana kan? Iya. Silakan atau enggak? Bagaimana? Baru bagaimana Udah doang. gitu doang. Nggak ada lagi. Jelaskan Gak ada dong. lagi. Nggak ada ya, pokoknya ya kalau Lu ngapain? hubungan kan dua orang ya. Kalau Mm-mm. satu akhirnya menyadari bahwa ini nggak bisa nih kita begini terus, itu harus dikomunikasikan sama yang pasangannya karena hubungan dua orang tadi tuh. Iya. Tapi kalau pasangannya ternyata nggak mau, udah nyaman sama
toxic relationship itu, nggak mau diajak serius sama Tuhan pastinya, karena itu jalan keluarnya. Kan tadi bilang kalau nggak ada Tuhan pasti tidak ada yang baik di dalam kita. Jadi gimana caranya mau jadi baik, jadi mulai lagi kembali, itu pasti mulai lagi kembali bersama Tuhan. Tapi kalau satunya nggak mau diajak sungguh-sungguh sama Tuhan, artinya itu pertanda kata Tuhan, he atau she's not the one. Jadi kan kalau beda arah, dari sekarang udah ketahuan beda, ya pisahlah, ngapain beda arah, kok nggak akan kita dapet ke tujuan yang sama, karena beda. Karena satu ke timur, satu ke barat gitu kan. Satu ke selatan, satu ke utara. Jadi teman-teman, buat kalian yang nanya bagaimana cara keluar dari toxic relationship adalah putus. Ya, putus. Tapi gimana Kak kalau kita lagi sayang-sayangnya? Alah, Nah, sayang-sayang. ini tuh. Kalau cowok langsung gitu ya. Kayak gimana kalau kita lagi sayang-sayang? Alah gitu ya. Nah, gimana nih? Kalau misalkan ada kembali kan pertanyaan tadi, gue lagi sayang-sayangnya Kak sama dia gitu. Tapi kan toksik. Maksudnya sayang-sayang lu aja udah, itu bentuknya juga apa ya, lu doang yang bisa lihat itu. Orang lain nggak bisa lihat itu. Orang lain lihatnya kayak sayang-sayangan gimana, lu tiap kali ketemuan yang satu ngambek, nanyain kelemahan, wah apa, lu bohong sama gua, gimana cara gua bunuh lu, Simpson dong. Berarti bisa itu kan gitu kan. Baik nggak jadi teman-teman di Simpson. Gerah kan sih kan. Tiap kali ngapel, tiap kali pacaran, itu Simpson keluar, diikat, diapain, orang-orang Filistin datang berusaha gerebek dia. Tuh teman-teman lihat kayak, men, lu tuh bego atau gimana ya? Lu tiap kali lagi pacaran tuh lu mau dibunuh sama tuh cewek. Itu cewek toxic, men. Terus Simpson bilang gini, tapi anaknya lucu. Iya, ngerti gak maksudnya? Itu kayak tadi tuh. Yang sayangnya kayak, come on, man, you know it's toxic. Jadi kesannya kayak lu pit gitu ya. Ya, sebelum tiba itu kan nggak bakal kejadian dia mati dan dipermalukan sama semua orang gitu kan. Ya. Keputusan pasti kita harus ngambil keputusan sih, buat kita yang terpenting itu apakah Tuhan dan kehendaknya atau kehendak kita sendiri. Jadi kalau ada seseorang lain yang buat kita lebih berharga, gue mending lepasin Tuhan deh daripada lepasin dia. Ya artinya kita tahu itu sangat amat toksik. Ya. Dan secara praktikal nih contoh ya. Pacaran, setiap pacaran pasti jatuh secara seksual. Ngerti gak? Terus bilangnya udah minta ampun, udah kita mau ulang, apa kita nggak mau gini lagi, tapi ntar pas temu gitu lagi. Itu udah toksik, udah pasti. Berarti nggak bisa ya? Karena nggak ada niatan baik dari keduanya gitu. Dua-duanya saling memberi makan ke toksik. Iya. Jadi kayak misalnya gini, contoh yang hubungan yang toksik. Satunya tipe orang yang suka nyalain orang. Satunya selalu take the blame. Iya, ada yang kayak gitu. Ada tuh tipe yang gitu. Ada. Ya satu nyalain, yang satu iya aku yang salah gitu. Gue yang salah sih. Padahal enggak, gue bilang enggak, lu gak salah kali ini. Cuman dia akan bilang iya enggak, ini gue yang salah, gue udah pasti salah. Jadi ngerti kan? Yang ini nyalain diri sendiri, yang ini nyalain orang. Itu toksik banget. Itu cuma mungkin bener tuh ya, berarti yang lagi nonton hari ini tolong tuh dicamkan gitu ya. Kadang toksiknya itu ya modelnya kayak tadi gitu. Misalnya si cowok atau si cewek kayak nyalain, iya kamu sih begini. Nah akhirnya ada satu yang jadi merasa jadi kayak korban. Ya udah aku yang salah gitu. Iya emang aku yang salah gitu. Ya udah semua aku yang salah gitu loh. Kerjaan kamu buruk, pokoknya aku yang salah gitu ya. Kucing tetangga kamu mati, aku yang salah pokoknya kayak gitu ya. Nah kalau udah sampai level kayak gitu tuh berarti udah ketularan toksiknya gitu tadi ya, bener gak sih? Memberi makan. Kayak kita mau pilih siapa, milih Tuhan yang sangat mengasihi kita atau orang yang ceritanya dia bilang dia cinta tapi perlakuannya seperti itu gitu kan. Iya. Ya, itu sih. Jadi walaupun mungkin dia nggak digituin sama pacarnya, tapi udah kejauhan pacarnya gitu. Tapi pacarnya sih baik, memperlakukan dia sweet gitu ya, tapi kejauhan. Dan kita mesti sadar betul di mana kita itu sedang dimanfaatkan. Kalau kita belum status suami istri tapi udah diajak kejauhan, itu sungguh-sungguhnya bukan kita sedang lagi disayang tapi lagi dimanfaatkan. Balik lagi kita jadi ada dua pilihan nih, kita mau memilih dia yang sungguh mengasihi kita dan memberikan hidupnya buat kita, mati ganti kita, atau kita tuker Tuhan Yesus tuh dengan orang yang katanya sayang sama kita tapi memperdaya kita. Tanpa kita Terus ada garis bawah ini tadi kalau V bilang atau menukar dia dengan orang yang katanya sayang sama kita. Masih katanya. Kristen kok begitu ya kan, cinta kok gitu. Ya, sip. Nah, berarti itu udah jelas ya teman-teman ya semua. Tolong nih saya deketin mikrofon saya gitu. Tolong jangan nanya-nanya yang gitu lagi. Pokoknya putus, udah gitu aja. Kalau misalkan masih sayang, kita kan jelas ya di ayat 18 dari 2 Korintus 6 tadi kan. 14 itu kan jangan jadi sama yang gak sepadan. Di ayat 18-17-nya dibilang pisahkan dirimu dari mereka. Emang udah straightforward kok Alkitab tuh, maksudnya, tapi ya tadi for your own good loh, bukan buat kepentingan Tuhan, buat kebaikan kita sendiri.
buat kebaikan kita juga. Maksudnya kita tuh kadang putus sama mereka tuh itu untuk kebaikan kita juga ya. Dan mungkin perlu gini juga ya, Kak Kris sama Kak Love, mungkin kalau dibilang iya tapi kan gimana ya, kenangan-kenangan apa ya, itu manusiawi, pasti sesekali adalah kepikiran kayak gitu. Tetapi balik ya gue kutip yang tadi seperti Kak Kris dan Kak Love bilang, ingat ada masa depan. Sebenarnya gini loh, kamu keinget ya udah, tapi ingat di depan itu ada yang lebih bagus yang mau Tuhan persiapkan buat kamu gitu loh, dengan kamu keluar dari toxic relationship tersebut. Kalau kita lebih milih yang di belakang nanti kan. Iya, jadi kita mesti fokusnya aja gitu. Ingat loh ya teman-teman, kenapa kaca spion dibuat lebih kecil daripada kaca depan? Karena tujuannya biar kita bisa ngelihat ke depan. Lu bayangin kalau kaca spionnya lebih gede daripada kaca mobil lu depan, gitu kan? Apa kabar dunia gitu kan? Lu mau jalan mundur apa mau jalan maju, Bambang gitu kan? Kurang lebih kayak gitu, betul ya? Nah, ada pertanyaan nih, Kak Kris dan Kak Love. Please kasih aku tips, please ya. Udah please nih, udah minta tolong nih, ya. Aku tahu hubungan aku itu dalam kategori toxic relationship. Aku mau mengakhiri, tapi pacarku nggak mau. Aku harus gimana? Aku takut terjadi suatu hal yang maksudnya suatu hal yang, aku takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, artinya nih, kita anggaplah si cewek atau si cowok ini udah tahu nih, ini gue toxic. Dan ketika minta putus, gue gak mau putus sama lu gitu loh. Nah, dia ini berarti dalam kondisi kayak, gue harus gimana gitu loh. Dan dia kalau misalkan nggak nurutin, misalnya kalau tetap kekeh mau putus, takut si cowok atau si cewek pasangan ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, harus gimana tuh Kak Kris sama Kak Love? Dari awal aja udah menyeramkan ya, maksudnya ada ancaman, entah itu ancaman terhadap dirinya sendiri atau mungkin dia takut cowoknya bunuh diri, kan bisa jadi ya, kayak itu ada juga. Paling menakutkan biasanya. Jadi satu nggak bilang kalau lu sayang gue mati aja misalnya. Itu. Lo akan berpikir kok. Itu bucin high class tuh, bucin high class. Bucin level udah pedes banget itu. Iya. Udah level 10 udah. Jadi ancaman paling menakutkan biasanya tadi bunuh diri. Dia ngancamnya gue mati aja deh kalau nggak jadi sama lo. Biasanya itu yang bikin orang jadi bingung. Gimana nih, gue udah tahu diakhiri, tapi gue pengen mengakhiri tapi dia nggak mau. Biasanya satu lagi skenario berikutnya seringkali juga pacarnya udah kejauhan nih. Iya. Yang ceweknya udah tahu nih nggak benar, ceweknya mau pisah tapi cowoknya kayak ngancam, ntar gue kasih tahu kita udah ngapain aja. Gue sebarin. Iya, gue sebarin. Gue sebarin lu ke lambe turah gitu kan. Jadi, dan itu kan mengerikan sebenarnya ketika itu pun udah menjelaskan seberapa toksik ancaman itu. Ya. Kalau gue jadi itu, gue langsung kayak mikir, udah putus sekarang karena gue nggak mau jadi sama yang kayak gitu buat seumur hidup gue. Di situ lo benar-benar. Ya istilahnya, kalau gue sih gimana ya? Palingnya tadi ngancamnya bunuh diri. Mesti gimana? Kalau gue bilang, kalau udah ambil keputusan buat putus, jangan takut jangan pernah takut ketika kita melakukan sesuatu yang benar. Iya. Yes. Ya. Dan gini, percaya itu biasa cuma ancaman doang dari zaman bahkan bukan cuma putus lagi, dari zaman nembak juga aja nggak diterima, ada yang bilang mau. Iya betul. Tapi kan misalnya kita kayak cuekin, kenyataannya nggak lama kemudian dia ada masih cewek hidup lain. tuh. Iya, terus emang cewek lain diterima, ya sudah katanya mau bunuh diri. Jadi itu cuma kayak gertak sambal doang. Iya, lagi pula ya kalau emang benar sampai bunuh diri, gue percaya tiap-tiap orang masing-masing bertanggung jawab atas tiap pilihan. Apa yang dia perbuat? Ya bukan karena lu, bukan gara-gara lu. Kan lu tahu ini nggak benar. Cuman dianya demanding, dianya maksa, dianya toxic. Dan mau misahin diri dia melakukan sesuatu, ya itu mah urusan dia dong, bukan kita lagi. Tadi salah satu toksikan yang paling berbahaya itu kita berpikir kita tuh juru selamatnya dia. Dan apakah kan orang suka gitu kan kadang, gue takut nanti dia aneh-aneh, ini udah dekat sama Tuhan, sekarang udah dekat sama Tuhan dari hidup lain. Iya. Gue lepasin nanti dia balik lagi, gitu-gitu tuh. Iya, itu. Itu problematika banget ya, maksudnya kayak anak-anak zaman sekarang, maksudnya yang di gereja-gereja ya, ini jujur nih teman-teman yang lagi nonton, kayak kalau bener itu ngaku gitu ya. Kadang ada yang kayak, iya, enggak, soalnya kalau ngomong kayak gini tuh agak-agak erosi gitu ya. Tadinya tuh deket banget sama Tuhan, pacaran deket sama Tuhan, terus tiba-tiba ketika udah putus sama cowoknya atau sama ceweknya tuh mendadak langsung yang kayak mundur pelan-pelan kan gitu, jadi malah nggak jelas hidupnya gitu ya. Jadi teman-teman yang ngalamin kayak gitu ketika diputusin, kok cowok gue jadi malah jauh dari Tuhan atau cewek gue lebih jauh dari Tuhan, itu bukan salah lu orang gitu loh, itu keputusan dia sendiri. Atau dia paling ngeri, dia manipulatif selama ini. Dia bangun persona bahwa dia dekat sama Tuhan biar bisa dapetin lo. Pas udah nggak sama lo, dia balik ke mode aslinya. Iya. Ternyata dia nggak pernah tertarik sama Tuhan, cuman bagian dari gimmicknya dia doang gitu loh.
Iya. Nih sebenarnya sih tadi ya teman-teman mungkin kayak tadi tipsnya. Terus mungkin juga boleh kasih tipsnya lagi adalah mungkin kalian harus cari seseorang, benar nggak sih? Seorang yang lebih dewasa kerohaniannya. Mungkin ya kalau misalkan kalian nggak kuat menanggung itu sendiri, istilahnya kayak gitu loh. Itu harus kalau pas lagi putus, misalnya kita memutuskan untuk putus gitu ya, itu yang namanya teman yang mendampingi kita itu penting banget. Nah, tapi yang di luar itu pun kita mesti sadar kita tuh nggak pernah sendiri. Jadi kalaupun di saat, karena kan nggak mungkin teman nemenin kita 24 jam kan, dan ada betul. kita sendiri. Tapi di saat kita sendiri, kalau dari pengalaman aku, itu pas lagi putus malah gimana Tuhan tuh aku malah connect sama Tuhan. Jadi pas putus itu jangan pernah putus sama orang, nyambung sama Tuhan. Iya, jadi kita suka takut putus karena takut sedih, takut nanti nggak nemuin yang terbaik lagi gitu kan. Percayalah kalau kita nurut sama Tuhan, karena kita tahu nih nggak sesuai kehendak Tuhan nih hubungan seperti ini, dia diajak serius sama Tuhan nggak mau, artinya harus putus kan. Kita nurut sama Tuhan untuk putus aja. Percayalah nanti di saat kita putus itu justru connect sama Tuhan dan damai sejahtera yang sejati tuh muncul di situ dan masa depan tuh akan justru jauh lebih indah di saat kita taat sama Tuhan daripada kita semau-maunya sendiri. Pilih bukan apa yang Tuhan mau. Nah itu penting banget ya. Dan kemudian mungkin kalau gini ya, gimana nih Kak Kris sama kalau Ve? Kalau misalkan contoh gini kan banyak orang-orang yang maksudnya dia pacaran udah lama nih. Mungkin ya udah lama atau gimana kan otomatis kan jadi namanya pacaran pasti kenal sama keluarga, bener ya? Pasti kenal sama ya pokoknya keluarganya lah gitu loh. Nah ketika misalkan nih mereka tahu itu toksik terus putus. Tapi kan maksudnya bermasalah si anaknya atau misalnya si pacarnya itu, tapi kan nggak dengan keluarganya. Nah harus gimana gitu loh, apakah kita benar-benar, maksudnya putus di sini apakah benar-benar plek putus hubungan, gue nggak mau kontak lu lagi, mau sama keluarga lu, mau siapa lu, saudara lu, teman-teman gue nggak mau kontak, atau gimana gitu loh. Sehatnya sebenarnya kita kelunungan juga sama keluarganya. Artinya bahwa aku udah nggak sama anak tante misalnya, atau sama om, aku mundur, maksudnya ini bukan kita nggak tercipta untuk satu sama lain, ini nggak bisa bantu, tapi ya kita bisa remain friends, maksudnya kalau di jalan pas ketemu pasti kita maksudnya bukan yang aneh gimana, cuman saya nggak bisa tentunya main-main ke sini lagi, awkward lah, maksudnya mau ngapain? Iya betul. Udah nggak pacaran, main-main ke rumah dia, ngapain gitu kan? Iya. Agak aneh. Tapi hubungan baik sama keluarga. Jadi musuh ya kan. Tapi kalau untuk awal-awal kita rasa itu nggak bisa kalau kita masih kontak terus, karena aku nggak bisa move on nih, jadinya ya nggak apa-apa. Ambil langkah untuk jaga jarak dulu mungkin dengan keluarganya juga, tapi jangan sampai ada jadi permusuhan di hati kita ataupun hati dia. Jadi kita paling bagus ya tadi tetap dengan apa ya, kalau masuknya izin ya pulangnya izin juga gitu, ngerti Mas? Datangnya shalom ya pulangnya shalom juga gitu. Buat gue jadi orang tua jadi nggak nyariin si ini mana ya, lah kan udah putus lah kok nggak bilang ya, ngerti kan? Apalagi udah kayak gitu. Ya, itu sekalipun misalkan memang putusnya itu adalah karena tadi ada alasan, maksudnya alasan di dalam artian kayak tante, om, tante, misalnya kan orang tua kan mungkin nggak ngerti ya, maksudnya nggak tahu dalamnya gitu loh. Kan dalamnya misalnya kayak contoh nih, kita tuh putus karena gue ngerasa kita tuh udah toxic gitu loh. Nah ketika kita ngomong sama si orang tuanya atau mungkin sama walinya lah ya gitu, ya maksudnya sekedar izin supaya mereka tuh nggak nyariin gitu loh. Walaupun ya kita putusnya kenapa ya mereka mungkin nggak tahu ya, tapi seenggaknya adalah tetap menjalin hubungan baik gitu ya. Tapi ingat gitu, yang kayak tadi kalau aku agak-agak, maksudnya aku notice juga ya, maksudnya kalau misalkan emang kamu ngerasa di awal ini belum siap, maksudnya takut baper atau gimana ya, kalau mau sementara nggak berhubungan dulu ya it's okay gitu, sampai istilahnya hati kamu tuh pulih lah, kurang lebih kayak gitu, bener ya. Jadi yang ada malah ntar takutnya udah putus karena masih niatnya menjaga silaturahmi ya, mau berhubungan baik sama keluarga atau sama dia, baper, susah move on. Oke, jangan. Dan kunci move on itu moving on is moving up. Jadi satu-satunya tips kalau lagi putus gimana caranya bisa move on? Udah pasti ke Tuhan. Karena the Lord is near to the broken heart. Tuhan itu dengan mereka yang patah hati. So biasanya justru momen di mana hati lu ngerasain bener hati lu dipulihkan sama Tuhan ketika lu patah hati biasanya. Karena cinta itu berbahaya. Oh, langsung kaosnya udah ini ya. Kaosnya sesuai tema pembicaraan kita hari ini gitu ya, love is dangerous gitu ya. Oke, tapi bener banget, maksudnya bener dalam artian gini ya, buat teman-teman mungkin yang hari ini sedang mengalami yang namanya toxic relationship gitu kan, please ayo jangan akhirnya terjebak
begitu lama gitu ya dalam hubungan tersebut, tapi ayo kita move on. Dan tadi yang seperti bilang, move on itu adalah move up. Datangnya tuh sama Tuhan. Maybe teman sahabat kita, ya mereka care sama kita, tapi mereka nggak bisa ada stay 24 hours gitu ya, 7 hari dengan kita. Tapi ada Tuhan yang selalu dekat sama kita. So, angkat kepala kamu, angkat tangan kamu, karena Tuhan tuh pasti akan memulihkan kamu. Ingat, Tuhan ada buat setiap orang-orang yang sedang terluka, sedang mungkin kayak ngerasa sakit gitu ya. Jadi please jangan jauh dari Tuhan. Nah, sudah hampir 1 jam. Yuk, pesan dari Kak Kris dan Kak Love untuk semua anak-anak muda yang lagi nonton saat ini. Mau ada pesan dulu? Sama dulu aja. Ya, pesannya apa? Pakai ayat aja sih. Matius 6:33 itu selalu berlaku. Ya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan, termasuk jodoh. Jadi kalau kita nggak benar memandangnya, kita akan berpikir dia segalanya. Kalau kita pikir dia segalanya, yang beneran segalanya kita singkirkan dari hidup kita. Ya, Tuhan itu segalanya, yang lainnya bonus. Jadi biar prioritas itu beres dulu. Ya, jadi nanti dia nggak akan jadi segalanya dan itu nggak akan menjadi toksik pasti. Apapun dan siapapun yang kita jadikan segalanya itu berhala dan itu pasti merusak kita. Ya, hanya Tuhan yang layak duduk di tahta hati kita. Ya, dan ya mestinya dia tetap jadi Tuhan kita. In the end of the day itu sih yang akan mencegah kita dari berbagai toksik, khususnya toksik di relationship. Oke. Sip. Kalau gitu. Nah, dari Kak Love mungkin ada pesannya? Sama lah, hampir sama. Jadi intinya dalam hidup ini kita mesti disadarkan Tuhan tuh lagi akan terus-menerus bahwa yang segalanya adalah Tuhan. Yang kita miliki sebenarnya sesungguhnya adalah Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Gak cuma love relationship soalnya. Apapun di dunia ini tuh berusaha untuk mengalihkan yang terutama, yang seharusnya jadi terutama itu Tuhan, dan kekekalan itu adalah bagian kita, Tuhan sediakan bagi kita, tapi banyak yang mendistract kita. Banyak hal, entah itu bahkan hal yang baik sekalipun, mungkin pacaran yang tadinya baik-baik pun, tapi buat kita dia segalanya, atau pernikahan yang baik-baik pun, tapi buat kita, suami kita, atau anak-anak kita, atau istri kita itu adalah segalanya. Dan itu udah sebenarnya toxic, artinya mendistract apa yang seharusnya Tuhan. Iya, jadi tujuan kita adalah untuk Tuhan, karena yang kita punya cuma Tuhan. Jadi sadari sejak kita dimanapun posisi kita nih, lagi single, lagi berpacaran, lagi menikah pun, sadari kita yang kita punya itu cuma Tuhan. Jangan sampai kita melek akan yang lain, tapi kita nggak peduli sama Tuhan. Pedulilah sama yang terutama, yaitu Tuhan. Semuanya dia akan atur segala sesuatunya di mana ada Tuhan. Di situ akan ada hal yang manis, hal yang baik, hal yang benar, hal yang indah. Itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan coba-coba berjalan di luar Tuhan Yesus, karena nggak akan ada kebaikan di sana. Dan tentunya pesannya juga buat teman-teman semua ya, sekali lagi mungkin yang kayak tadi ya, yang lagi mau pacaran, boleh dipikir-pikir dulu. Kalau memang udah ngerti bakal ini toksik, lebih baik jangan dilanjutkan. Buat kamu yang lagi pacaran, kalau emang kamu tahu itu bakalan toksik ya, ataupun yang mau menikah, ya udah mendingan akhiri hubungannya daripada nanti kamu tetap melanjutkan tapi harus ngalamin sakit hati yang berkali-kali. Ingat ya. Jangan itu pernikahan soalnya kayak ikut Yesus, no turning back, bro. Iya, karena kalau udah pernikahan tuh udah nggak bisa diceraikan kecuali maut yang memisahkan, itu ya. Dan perlu diketahui juga nih sama teman-teman semua, yuk kita mesti belajar hari-hari ini. Dan jangan juga gini, kayak pengalaman orang lain yang tadi yang maksudnya saya coba review, pengalaman orang lain tuh jangan dijadikan seperti sebuah patokan kebenaran bahwa kita juga bisa melakukan itu. Ingat semuanya back to Bible, kembali ke Alkitab, apa yang Alkitab omongin, itu yang harus kita turutin, gitu ya. So, ya tadi, jangan lelah untuk terus-menerus merenungkan firman supaya kita makin ngerti lagi satu dengan yang lain ya. So itu thank you banget sekali lagi. Terima kasih Kak Kris dan Kak Love. Aduh, terima kasih banget nih, kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget ya hari ini. Dan saya percaya banget teman-teman semua pasti diberkati lewat rumah kita sesi hari ini di Toxic Relationship gitu ya. Anyway, thank you so much buat semua kalian yang sudah nonton, dan ada beberapa hal yang mau gue sampaikan sebelum kita closing acara ini. Yang pertama adalah teman-teman jangan lupa nih yang punya adik-adik, yang punya adik, atau mungkin
ada Om Tante nih yang lagi nonton yang punya anak, jangan lupa ibadah online sekolah minggu atau Kingdom Kids tetap jalan seperti biasa di hari Minggu pukul 6 pagi di YouTube channel DPA GBI. Jadi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 8 waktu Indonesia bagian Timur. Dan itu akan tetap ada di hari Minggu. Jadi ada kelas besar dan ada kelas kecil juga gitu. Jadi kalau misalkan yang kelas besar ikut yang kelas besar, yang kelas kecil ikut kelas kecil. Jadi jangan sampai lupa juga ya. Dan hari ini sebenarnya gitu ya, ini adalah rumah kita episode terakhir juga gitu. Tapi jangan sedih. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian kangen mau nonton rumah kita itu bisa ditonton di YouTube channel DPA GBI. So buat kamu yang belum subscribe, ayo langsung subscribe YouTube channel DPA GBI, nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru juga pastinya. Sekali lagi thank you so much Kak Kris dan Kak Lovest semuanya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton rumah kita, yang setia nontonin rumah kita dari awal pandemi gitu. Dari awal pandemi sampai dengan hari ini gitu ya. Dan kita sama-sama berdoa pastinya teman-teman pandemi ini benar-benar bisa berlalu ya. Pandemi ini kita bisa hadapin sama-sama, berdoa buat pemerintah, bahkan buat tenaga medis yang sedang berjuang di garda terdepan ya. Teman-teman juga yang memang lagi masih sehat kondisinya, please tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman. Kita bantu benar-benar pemerintah dan juga tenaga kesehatan untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19 ini ya. Stay healthy semuanya, tetap semangat, tetap dekat sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bye.